Kami peserta Latsar tahun 2021, kelompok 4, membuat video singkat tentang isu COVID-19. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penyakit karena infeksi virus ini sering kita kenal pula sebagai COVID-19. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS lebih tinggi dibanding COVID-19, walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Setelah melakukan penyidikan selama berbulan-bulan, penyelidik WHO menyatakan virus corona penyebab COVID-19 kemungkinan besar berasal dari hewan yang ada di pasar ikan Huanan di Wuhan yang juga menjual hewan liar. WHO telah menetapkan wabah corona atau COVID-19 sebagai pandemi global dan meminta semua komunitas dunia bekerja sama untuk mengakhiri masa-masa sulit ini. Cerita awal corona di Indonesia dimulai dengan 2 kasus corona di Depok, Jawa Barat. Menteri Kesehatan RI saat itu, Terawan Agus Putranto, menjelaskan kasus ini bermula ketika satu di antara 2 warga itu kontak dekat dengan warga negara Jepang yang ternyata terbukti positif COVID-19 saat melakukan pemeriksaan di Malaysia. Adapun beberapa gejala COVID-19 yang saya akan jabarkan, pengidap akan mengalami pertama, batuk kering, kedua, demam lebih dari 38 derajat Celcius, ketiga, hidung tersumbat, keempat, nyeri otot, kelima, merasa kelelahan, keenam, lemas, ketujuh, sakit tenggorokan, kedelapan, hilang indera pengecap, kesembilan, pusing, kesepuluh, mual, kesebelas, diare, dan yang ke-12 kesulitan bernapas secara normal. Jika sudah mengalami kesulitan bernapas secara normal, lebih baik menghubungi pihak medis untuk mendapatkan perawatan secara medis dengan intens. Itulah beberapa gejala COVID-19 yang terjadi yang kita ketahui. Adapun beberapa orang yang tidak mengalami gejala tersebut namun terkena COVID-19, itulah yang dinamakan OTG atau orang tanpa gejala. Virus COVID dapat menyebar melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Dan yang kedua, virus dapat menyebar melalui kontak langsung. Contohnya bersalaman, berpelukan, maupun berciuman. Dan yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Contohnya memegang uang, mesin ATM, dan gagang pintu. Dan yang keempat, berada dalam kerumunan. Berada dalam kerumunan adalah salah satu contoh penyebaran COVID yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Untuk informasi situasi COVID-19 di Indonesia, update data 12 Oktober 2021, jumlah terpapar COVID-19 terkonfirmasi 4.229.813. Jumlah yang sembuh 4.065.425. Adapun data 10 provinsi dengan angka tertinggi oleh Provinsi Jawa Tengah dengan kasus aktif paling tinggi, kumulatif kasus sembuh paling tinggi Provinsi DKI Jakarta, dan kumulatif kasus meninggal Provinsi Jawa Tengah juga. Untuk data vaksinasi COVID-19, target sasaran vaksinasi nasional yaitu 208.265.720. Selanjutnya, dampak COVID-19. Dari sekian banyak kerugian yang disebabkan musibah pandemi COVID-19, kerugian yang teramat besar adalah terenggutnya nyawa banyak orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sesuai data Kemenkes RI, jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 sudah sebanyak 142.000 orang di Indonesia.
Sementara itu, sesuai dengan laporan WHO, terkonfirmasi bahwa total pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 4 juta orang di seluruh dunia. Dampak lainnya yang disebabkan COVID-19 yaitu terganggunya perekonomian global termasuk Indonesia. Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai nilai negatif. Terjadinya PHK besar-besaran, inflasi, pembatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut, serta telah terjadi penurunan pendapatan hingga 50% dari 6.000 hotel yang mengakibatkan kehilangan devisa dari sektor pariwisata. Sektor lain yang tidak kalah penting adalah sektor pendidikan. Keputusan pemerintah meliburkan sekolah menyebabkan stagnasi di dunia pendidikan, hingga diambil kebijakan belajar di rumah melalui jaringan online. Solusi yang diambil ini ternyata juga tidak lepas dari masalah, mulai dari sarana, biaya pembelian paket internet, penguasaan teknologi yang masih rendah, jaringan internet yang sering lemot, dan masih banyak masalah lainnya. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan COVID-19 sangat diperlukan. Dalam hal ini, masyarakat dianjurkan untuk melakukan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tracing, testing, dan treatment. Yang pertama, testing adalah pemeriksaan dini yang sangat penting agar perawatan dapat diterima dengan cepat. Yang kedua, tracing, yaitu pelacakan yang dilakukan pada kontak terdekat pasien positif COVID-19. Dan yang ketiga, treatment artinya perawatan yang dilakukan kepada pasien positif COVID-19. Sebagai ASN, peran kita adalah sebagai contoh bagi masyarakat dalam menjalankan program pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Pergunakan kesempatan work from home untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas sebagai pelayan masyarakat. Minimalkan risiko terinfeksi virus corona dengan cara yang pertama, rajin cuci tangan di air yang mengalir dan bersih, batuk atau bersin pada siku yang terlipat. Gunakan masker sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari berada di tempat-tempat yang ramai atau kerumunan. Hindari kontak dengan orang-orang yang sakit. Bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Demikian video kami, terima kasih.